Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Pod Sergi, podcast seru radiologi. Well, balik lagi di podcast seru radiologi di episode 2 kali ini bersama aku Gilang Fani Baifi yang akan memandu jalannya podcast seru radiologi di episode kali ini yang akan membahas terkait dengan Ramadan. Oke, di sini aku udah nggak sendirian. Aku udah ditemenin sama teman-teman dari UKI Kampus 7 Poltekkes Kemenkes Semarang. Ada Mazidah dan juga ada Nofri. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita terkait dengan Ramadan nih ya. Apa sih kesibukan kalian di bulan Ramadan kali ini? Kalau dari saya sendiri ya membagi waktu dengan jam kuliah sama yang ada di pondok, Mas. Karena ya kehidupan saya berbeda mungkin, jadi ya minta tolong ininya lah, Mas. Dukungannya dan saya bisa mendukung sampean sendiri untuk kehidupan sampean sendiri gitu. Iya, Masya Allah. Dukung, gitu. Oke, untuk Mas Zidah? Kalau aku baru selesai baru selesai melaksanakan praktek klinik 2 di Banyumas, dan ini aku udah kelar PKL-nya. Ini aku masih di Batu Raden buat podcast ini. Terus nanti aku pulang deh buat pulang kampung ke Brebes. Kalau Mas sendiri gimana nih? Mudik ya. Iya. Kalau aku sendiri sih ya biasa lah di tengah kesibukan tingkat 3 ya, tingkat akhir, nyiapin tugas akhir. Tapi ya buat have fun aja kita bertemu lagi di podcast kali ini ngobrol-ngobrol bareng. Oke, kalian kan tergabung di UKI ya. Iya. Mungkin teman-teman Healthies yang nonton kali ini belum tahu nih apa itu UKI sebenarnya. Buat UKI itu sebuah unit kerohanian Islam, di mana itu tuh merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang terdiri dari gabungan tiga prodi, ada prodi kebidanan, kesling, dan TRR. Itu tuh ladang dan wadah buat kita sharing-sharing tentang agama Islam, di mana di dalam situ tuh banyak banget forum-forum yang mengantarkan kita tuh biar mengenal lebih jauh tentang Islam tuh gimana sih gitu. Oke, so it is a community ya. Yes. Di UKI sendiri itu apa aja kegiatannya? Ngapain aja? Yang terakhir kemarin ini, Mas, kita menjalankan bagi-bagi takjil ke daerah Kemutuk Kidul. Itu tujuan utama kita berbagi ke anak-anak TPG. Di sana kita sudah menontonkan kisah Nabi, keseruan-keseruan tersendiri bagi sumuran mereka ya. Oh iya. Dan kita ya memberi pertanyaan, Mas. Salah satunya ya apa yang sudah ditontonkan tadi yang bisa kasih THR. Oke, jadi berbagi rezeki ya ke teman-teman di TPK, having fun together di bulan Ramadan ya. Oke, terkait dengan UKI sendiri, aku denger tuh ada kajian di UKI sendiri ya. Nah, terkait dengan kajian di bulan Ramadan ini, itu tujuan dari UKI menyelenggarakan kegiatan tersebut itu apa sebenarnya? Kajian ini tuh kayak istilahnya tuh booster ya, biar Booster. kita tuh semakin kuat buat menjalankan ibadah puasanya. Oke. Dimana kan banyak banget ladang-ladang buat kita untuk senantiasa berbuat baik. Jadi tuh tujuan kajian itu ya buat ngebooster kita untuk membuat diri kita tuh jadi lebih semangat buat beribadah. Oke, memperkuat iman juga Iya, ya tentunya. betul. Oke, dari program UKI sendiri juga itu kan ada yang terkait dengan khatam Quran bareng-bareng itu. Nah, itu gimana tuh info terkait dengan kegiatan tersebut? Alhamdulillah kemarin teman-teman dari tingkat 1 diajak untuk kontribusi dalam acara tersebut dengan baca satu anak mungkin dibagi 2 juz, 3 juz seperti itu. Oke. Akhirnya nanti menimbulkan khatam di situ dibagi kelompok tadi. Oh, ya. Nah, itu nanti alhamdulillah semoga ya dari awal seperti itu di bulan Ramadan, semoga di bulan-bulan lainnya bisa lebih Berlanjut ya. Berlanjut gitu Oke. sih, Mas. Itu untuk khatam Al-Quran sendiri itu dalam 1 hari atau selama 1 bulan puasa bulan Ramadan ini setiap harinya Kalau khatam kemarin, Quran terus? kita targeting Target? dari tanggal
sekian ke sekian seperti itu. Oh. Jadi mungkin kalau satu Ramadan kita kan masih ada pembelajaran, takutnya mengganggu juga ketika ada tugas-tugas dari karena disambi kuliah juga ya. Oke. Karena kan Uki tadi berbicara terkait dengan komunitas Islami rohani di lingkup kampus 7 Poltekkes Kemenkes Semarang sendiri ya. Tentunya hal tersebut tidak jauh dari Ramadan. Nah, berdasar pada sosial media nih yang lewat terus di handphone kita masing-masing menyebutkan bahwa ada vibes yang berbeda di Ramadan kali ini. Kalian ngerasain juga nggak? Atau ya sama aja kayak puasa pada umumnya sebelum-sebelumnya? Kalau menurut aku ya emang vibes-nya ini beda banget ya, karena kita tuh jauh dari orang tua kan, dimana kita tuh apa-apa tuh harus sendiri, sahur nggak dibangunin yang biasanya dibangunin sama ya? orang tua. Iya, aku first time banget puasa nih. di kosan. Iya, karena kan susah ya, aku PKL jadi nggak bisa bolak-balik ke rumah. Kalau waktu itu kan waktu tingkat pertama tuh aku bisa pulang, at least ngerasain puasa di rumah. Tapi ini tuh bener-bener kayak pure full aku tuh di sini. Jadi dibangunin ya bangun sendiri, dibangunin paling alarm kan. Jadi ya mungkin itu sih yang bikin vibes bulan Ramadan tuh jadi beda gitu. Ya, karena jauh dari orang tua Iya, ya. apa-apa tuh harus sendiri gitu. Kalau untuk Nofri gimana? Kalau aku sendiri sih Mas menjorok ke yang lebih bangunin sih. Oh, Iya, bangunin ini anak-anak yang ada di pondok sana ya. Mulai dari jam 3 itu kan anaknya banyak ya. iya. Mungkin ada yang susah dibangunin, ada yang gampang. Mungkin ya jam 3 kita mulai sudah bangunin yang pertama kalinya. Mungkin kalau ada yang masih lanjut tidur jam 3:15 seperti itu kita bangunin lagi. Kamu banguninnya satu-satu atau ikut yang bangunin sahur keliling kayak gitu tuh? Kalau di pondok sih ini ada di ini. Toa, pakai toa. Oke, di toa masjid ya. Oke, berarti kan ini puasa di pondok, puasa di rumah sakit, di kos ya, jauh dari orang tua. Nah, gimana perasaannya? Duh, ya sedih sih. Sebenarnya jujur sedih banget, kayak gak bisa ya yang kayak tadi, kayak apa-apa tuh harus sendiri. Iya gak sih, kayak kalau apa-apa sendiri yang biasanya kita sama orang tua, jadi kayak kok aku sendirian gitu. Oke. Tapi kan ada temen ya yang temen sekos, temen satu pondok. Beda gak sih? Vibes-nya beda banget lah. Sih, ya. Yang biasanya kita tinggal makan, kita harus mikir kita makan harus apa, bangun cari di mana. Iya kan, kita bangun tuh mikir, aduh kita mau makan apa ya, kita mau masak apa ya, kan pasti gitu kan pikirannya. Iya. Oke, tapi good job buat kalian karena udah berjuang ya melewati masa-masa itu, lanjut mempertahankan puasanya. Oke, selanjutnya ya kita masuk ke topik terkait dengan Ramadan nih. Di kesibukan kita yang biasanya kalau siang itu ngerasa capek, aus ya, kita biasanya memilih untuk tidur nih. Nah, gimana tanggapan kalian terkait dengan teman-teman healthies yang menghabiskan waktunya tidur daripada memberikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan kali ini? Kalau menurut aku tidur tuh nggak masalah ya, karena ya orang capek tidur tuh nggak apa-apa kan. Tapi ada porsinya lah. Masa kita di bulan Ramadan ini tidur terus, padahal kan ada banyak banget ya kegiatan-kegiatan kayak ngaji, ibadah, menjalankan sunnah. Kenapa nggak kita lakuin halal itu, tapi kita malah melakukan halal yang sia-sia kalau menurut aku. Iya. Tapi kalian tidur nggak? Aku tidur lah, tapi kan ya nggak sepanjang itu, kayak ada jedanya lah. Kalau Mas tidurnya? Tidur juga sih, karena kan malamnya kita dipakai buat sahur ya. Kita harus bangun lebih awal, jadi siangnya ya dipakai buat tidur tapi bentar. Selebihnya itu lanjut puasa lagi. Iya. Oke, selanjutnya nih terkait dengan fenomena-fenomena yang belakangan ini, yang pas Ramadan inilah terjadi. Itu kan ada yang kita melakukan taraweh. Kalian sendiri tim taraweh yang berangkat aja ngikutin imam terus habis itu pulang, atau taraweh yang khusyuk banget ya gitu? Ngikutin cari ini sih Mas. Apa? Imamnya Yang cepet yang mana?
Kalau lambat ya 11. Oh, 11. Ini boleh terlalu jujur nggak sih? Boleh. Kita di sini terbuka ya di podcast ini. Namanya aja Podcast Seru Radiologi. Asik. Oke, kalau kamu? Kalau aku lebih memilih buat taraweh di rumah sih. Oh, taruh di rumah Iya. karena di rumah sakit juga Iya, ya. karena waktunya susah banget buat baginya tuh. Iya. Ngomongin soal jumlah rakaat nih, sebenarnya dari Uki sendiri ya, kalian kan anak-anak Uki ya Iya. yang lebih tahu lah terkait dengan kayak gituan. Apa sih keutamaan dari taraweh itu sendiri sebenarnya? Kalau keutamaan sih ya kita udah pastinya sudah tahu ya Mas, untuk masalah ibadah itu menjawabnya ke Allah sendiri. Iya. Dan itu ya salah satunya ya memperkuatkan imannya tadi. Bisa dibilang kan Ramadan ini untuk merefresh kita ke yang lebih baik imannya. Ya semoga saja kita di tahun besok lagi bisa bertemu dengan Ramadan. Amin. Iya. Oke, selanjutnya nih, nggak jauh-jauh dari taraweh lagi nih. Di beberapa FYP di sosial media kita menjumpai kalau ada nih imam yang sholat tarawehnya itu kilat banget, cepet banget bacaannya. Nah, itu gimana menurut kalian? Apakah itu bisa dimasukkan ke dalam ibadah atau hanya melakukan kewajiban di bulan puasa aja? Sebelumnya ya ini pandangan saya sendiri. Ya. Ya, mungkin ada yang lebih tahu. Kalau menurut saya ya kembalinya ke diri masing-masing, ke tujuan masing-masing. Itu tadi ibadah itu tadi untuk apa? Untuk biar cepat selesai? Apa untuk ke Tuhan sendiri? Tuhan, ya. Itu sih, Mas. Oke. Kalau menurut aku di dalam Islam itu kan ada istilah kalau sholat itu harus tumak ninah kan. Iya. Tumak ninah itu ya apa sih istilahnya ya ini ya menghayati lah sholat tuh. Jadi kan kalau cepet-cepet, kalau menurut pandanganku tuh sholat cepet-cepet itu kayak dia tuh cuman ngejar waktu dan kayak melaksanakan kewajibannya dia aja sebagai orang Islam. Kalau itu menurut pandanganku. Oke, jadi kita beribadah itu bukan soal kita melakukan ibadah ya, tapi Iya. terkait dengan hubungan kita ke Allah. Iya. Oke, selanjutnya nih, yang nggak kalah ramenya di sosial media, war takjil di bulan Ramadan ini. Nah, pandangan kalian tuh gimana buat teman-teman yang udah dari jam 2 siang war takjil? Itu gimana? Duh, ini FYP-nya tuh banyak banget kayak penjual-penjualnya tuh sampai nanyain kamu hafal syahadat nggak, kamu hafal rukun gitu kan, ramai banget gitu kan. Tapi kalau menurutku tuh buat war takjil gini tuh kayak buat seru-seruan aja nggak sih? Iya. Iya kan? Kamu war takjil nggak? Aku war takjil lah. Of course, ya. Karena Kamu kan ya. gimana? Terkait dengan war takjil itu sendiri. Oh ya, kalau waktu itu sebelumnya ya siang tuh harus ini, kalau emang capek tidur sampai sore sih Mas. Bangun jam 4, jam 5 tuh langsung keluar, itu langsung fresh gitu. Cari lah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ya. Tapi kan war takjil bukan bagian dari ibadah. Itu sih kan membatalkan Mas. Buat membatalkan ya. Oke, jadi tujuannya kita war takjil Iya. tuh buat cari makanan buat ngebatalin puasa kita. Iya. Ya. Oke. Selanjutnya nih, terkait dengan ngebatalin puasa. Nah, apa sih hal-hal sekecil something yang kita tuh tanpa kita sadari kalau hal itu tuh bisa ngebatalin puasa kita? Ini commonly banget ya buat mahasiswa healthies di mana-mana nih. Pasti yang namanya latah buat ngomong kasar tuh susah banget gak sih buat ditahan? Ya, namanya juga Gen Z Iya, ya. namanya juga Gen Z ya. Buat latah-latah kayak gitu tuh kayaknya susah banget buat ditahan. Mungkin kalau menurutku tuh itu sih salah satu hal simple yang bikin puasa kita tuh jadi rusak. Iya. Iya. Jadi kurang full gitulah ya Iya, puasanya dia benar. anggapnya ya. Kalau dari Novi sendiri? Dari saya sih ini Mas, waktu wudhu tuh. Waktu wudhu. Oh ya. Nah, ada orang yang bilang kalau kita pas wudhu tuh pas bulan puasa kita nggak boleh kumur. Tapi ada yang pihak yang bilang tetap ada kumur. Gimana? Ulama sih, beragam ulama, ada yang berpendapat seperti itu, ada yang enggak. Hmm. Masa ya airnya sebanyak gini
yang keluar cuman Oh, oke. kan ya Mas ya. Karena masuk ya itu ya, bukan persoalan kumur atau enggak kumurnya ya. Oke, selanjutnya selain dari tadi ya hal-hal kecil yang bisa ngebatalin puasa itu ya, kita bahas yang nggak kalah happeningnya juga akhir-akhir ini terkait dengan Lailatul Qadar. Nah, menurut kalian apa sih Lailatul Qadar itu dan keutamaan kita sebagai Muslim itu apa? Ngapain kita seharusnya? Ini tuh malam yang nggak kita temuin di bulan-bulan lain ya, selain bulan Ramadan tuh nggak akan kita temuin gitu. Jadi kalau menurut aku tuh keutamaannya ya, ini tuh malam yang lebih baik dari 1000 bulan gitu. Jadi kalau menurut aku buat kita sebagai Gen Z tuh kita harus memanfaatkan malam Lailatul Qadar ini dengan sangat-sangat baik. Kayak kita mantepin ibadah kita, terus kita kencengin tuh zikir kita kencengin ngaji kita. Ya pokoknya hal-hal yang baik tuh harus ada di malam Lailatul Qadar ini untuk memburu malam Lailatul Qadar. Oke. Kalau dari aku sih kan dari guruku sendiri kan malam Lailatul Qadar kan malaikat itu kan pada turun Mas. Oh ya. Seperti itu ya, kita yang ada sebenarnya hadisnya, cuman saya sendiri agak terlalu bingung yang mana yang benar. Ya itu malam yang apa ya, lebih baik dari malam-malam lain 1000 bulan. Ya. Oke. Terkait dengan malam Lailatul Qadar sendiri nih, kalau kita misal in case kita kelewat dari malam Lailatul Qadar itu sendiri, kita nggak sadar nih, oh malam ini ternyata malam Lailatul Qadar tapi aku nggak ngapa-ngapain. Nah itu apa masukan buat teman-teman yang in case-nya kayak gitu? Kita sih rugi sih Mas. Rugi Dong kayak gitu kan ya. Rugi dong. Ya kayaknya sangat rugi sih. Ya dari mungkin masa lupanya waktu udah paling akhir kan. Iya. Pasti lupanya yang dari awal. Iya. Mungkin malam ini udah lupa, oh iya malam ini Lailatul Qadar, mungkin bisa buat malam selanjutnya. Oke. Kalau menurut aku tuh, maksudnya kan kita sebagai umat Muslim yang lagi ada di bulan Ramadan, ya kali masa lupa sama malam Lailatul Qadar kan? Iya. Ini kan malam yang ditunggu-tunggu banget sama Muslim. Ya identiknya Ramadan kan ya malam Lailatul Qadar juga ya selain bertakjil. Oke, selanjutnya nih, kita kan sekarang udah Hamin Lebaran ya, udah vibes mudik, pulang kampung ya. Kalian ada ngerasa gitu nggak sih kalau Lebaran tuh ada yang duluan, ada yang satu hari setelah pihak lain melakukan Lebaran. Nah, pendapat kalian tuh gimana terkait dengan Lebaran yang berbeda harinya? Kalau pendapat dari saya sendiri sih ya lebih menjorok ke apa ya, ke lebih kepercayaan lagi sih Mas. Yakin bahwasanya yang saya lakukan itu benar. Kita kan walau sih kita kan nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Iya. Mungkin ya kalau ada yang duluan ya kita jalanin, kalau kita pengikut yang akhiran ya kita jalanin. Kembalinya guys sih yang keyakin sih Mas. Iya. Ke kepercayaan dan keyakinan sendiri ya jatuhnya ya. Oke, terkait dengan hal itu tuh, kalau misalnya ada in case, kan di Indonesia sendiri ya terjadi fenomena di mana ada yang puasanya mulai duluan, ada yang puasanya 1 hari setelah pihak lain dimulai puasanya. Nah, tanggapan kalian terkait dengan orang-orang yang mengikuti puasanya itu di akhir, tapi lebarannya duluan. Jadi gimana menurut kalian orang-orang yang kayak gitu? Jogja itu yang nggak jauh-jauh dari kehidupan saya ya. Kakak saya sendiri pribadi ya, kita kan keluarga dari Nahdlatul Ulama. Iya. Berarti ikut ke yang puasanya pemerintah. Pemerintah itu tadi kan ya. Tuh ya akhirnya ya kakek saya sendiri sih bilang ya kalau semuanya sih tergantung hatinya masing-masing. Iya. Tergantung niat kita mau kemana gitu kan. Tergantung diri kita sendiri juga ya, kepercayaan kita, balik lagi ke hal itu juga. Oke, terkait dengan Lebaran nih. Kalian udah nyiapin baju Lebaran belum? Aduh,
pulang aja belum dipikirin Mas. Oh iya ya, belum mudik juga ya. Belum kepikiran. Ya, sama sih. Kalau Mas, Nasib kita kan. Udah nyiapin belum Mas baju lebarannya? Alamak, saya lagi baju lebaran belum jadi juga. Ya gitulah. Namanya juga tingkat akhir juga, belum Iya. mikirin Kayaknya mudiknya. tingkat akhir mah nggak mikirin yang kayak gitu ya Mas. Yang penting ikut aja lebarannya. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak motivasi dari kalian buat healthies yang lagi nonton nih di bulan puasa ini? Kalau dari aku, buat para healthies nih, gak ada kata terlambat buat berbuat kebaikan, gak ada kata terlambat buat berburu malam Lailatul Qadar ini. Jadi gunain waktu 1 minggu ini tuh sebaik mungkin buat kita beribadah kepada Allah. Oke, memanfaatkan waktu ya. Iya. Kalau dari Kalau Nofri? dari aku sih nambahin dari Mas Ida tadi, kan Allah itu kan Maha Pengampun, Maha Iya. Pembolak-balik hati. Mungkin ya dari Ramadan ini tanpa sepengetahuan kita sendiri, kita tiba-tiba di balik hatinya menjadi lebih baik. Jadi tetap semangat, tetap beribadah terus walaupun kita seorang pendosa ya Mas ya. Iya. Semuanya ya nggak luput dari dosa lah ya. Tetap beribadah sih Mas. Jadi aku sih itu. Oke, memanfaatkan waktu, tetap beribadah. Iya. Apapun itu tetap kita harus memberikan koneksi kita ke Allah ya, Allah, tetap iya. beribadah. Betul. Oke, selanjutnya inovasi apa nih yang kalian tawarkan sebagai generasi milenial ya, zilenial bahkan ya, udah zilenial. Inovasi apa yang akan kalian tawarkan untuk keberlangsungan UKI ini? Kalau dari UKI ya harapanku ke depannya untuk teman-teman kampus 7 Poltekkes ya kita meramaikan masjid dulu. Itu kan rumah Allah sendiri sih Mas. Iya. Berawal dari Terutama Masjid Kampus 7 sendiri ya. Iya, sepi ya. sepi. Ya berawal dari sholat sih Mas. Terus ya kita bisa tadarusan di situ. Yang lain-lainnya pasti kegiatan ngikut. Gitu. Oke. Jadi buat teman-teman dari mahasiswa kampus 7 sendiri jangan lupa datang ya, ramein Ramaikan Masjid masjid. Kampus 7, Masjid Fatimah. Oke. Boleh nggak sih kalau aku minta harapan dari kalian nih sebagai anggota dari UKI terkait dengan teman-teman healthies atau ya yang nonton podcast kali ini lah. Kalau dari aku tuh harapan buat UKI tuh ya dari mahasiswanya sih. Kayak semoga bisa jadi lebih excited buat tetap mendalami ilmu-ilmu agama karena ya agama ini kan salah satu pilar kehidupannya kita kan. Jadi tuh kita harus lebih excited buat mendalami ilmu-ilmu agama itu. Terlebih di tengah gempuran organisasi kaum pemuda-pemuda yang rada di luar gitu ya, rada melenceng gitu ya. Kita harus memperkuat iman kita ya. Oke, kalau tadi kita udah belajar bareng nih, udah dikasih ilmu-ilmu terkait dengan Ramadan sama narasumber yang kece-kece banget. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita. Oke, kita lanjut Polsergi episode 2 ini dengan main games bareng-bareng ya. Kira-kira gamesnya apa ya? Apa ya? Oke, gamesnya adalah This or That. Untuk This or That yang pertama nih, langsung aja ya. Kalian tim yang buka bersama atau buka sendirian? Aku tim buka bersama. Buka bersama, Novri. Apa sih Mas? Buka bersama bareng-bareng. Oke. Nah, karena kan kita sosial gitu ya kan, jadi kita harus buka bersama aja gitu. Bener Kalau sendiri mah kan. Sebagai makhluk sosial ya, Iya. kita harus menjalin komunikasi, hubungan, silaturahmi dengan teman-teman yang lain. Makanya ini buat buka bersama. Oke, lanjut ke This or That yang selanjutnya. Kalian tim yang kalau sahur nih ya, masak sendiri atau beli aja lah. Namanya juga anak kos, anak rantau. Nah itu karena anak kos jadi kita tim beli aja sih. Tim beli. Kamu? Lebih masak sendiri sih Mas. Masak, oke. Iya, anak rantau ya. Bangun jam berapa tuh masak sendiri? Kalau masak sih jam 12 malam tuh udah masak nasi ya. Oh, masak nasi. Lauknya? Lauknya dari luar, ada catering. Oke. Jadi masak nasi ya, Iya. masak sendirinya. Keren. Keren. Iya. Oke, lanjut untuk episode yang selanjutnya. Kalian
ikutin dong pasti tren-tren yang ada di sosial media kemarin. Ya, FOMO. Kalian tim yang war takjil atau bagi-bagi takjil nih? Aku tim bertakjil. War takjil ya. Namanya juga makhluk sosial. Iya, betul. Nofri? Balikannya sih mas. Balikan ya, bagi-bagi takjil. Iya, Oke, masya Kayaknya nanti Allah. waktu bagi ketemu ini lagi. Oh, jangan-jangan iya lagi. Kalau Mas pasti juga war takjil ya? Tergantung sih. Atau tim tidur aja? Tidur aja karena kayak makan gak makan juga sama aja. Oh gitu. Yang penting minum air. Oke, kalau kita war takjil dia yang Tim buat war dong kamu. iya. Jadi nanti kita kesana aja Mas. Kamu sumber perang dong. Terus sumber rebutan. Iya. Oke, lanjut ke disorder yang selanjutnya. Kalian tim yang tadi kita omongin, kalian yang terawih 23 rakaat atau yang 11 rakaat aja? 11. Nofri. Mantau. Masjid semuanya. Jadi keliling gitu terawihnya. Dari bacaan imamnya itu dipantau dulu ini. Oh iya. Cepet apa enggak? Oke. Kalau lambat ya berarti pindahin cepat gitu. Oh. Ya, Oke. ntar taunya sholat tarawih bacanya surat Al-Baqarah kan. Ya itu problem manusiawi lah ya sebagai Gen Z yang rada-rada ya. Kita boleh lah buat milih-milih kayak gitu. Tapi kan balik lagi ya, mau itu rakaat yang 11 ataupun yang 23, tetap kita ibadah Iya, tujuan beribadah. kita. Oke, lanjut ke disorder yang selanjutnya nih. Kalian tim yang kalau sahur tuh bangunnya mepet-mepet telatan kayak ntar aja lah sahurnya, atau kalian yang prepare banget nih sahurnya, jadi bangunnya lebih dulu? Aku tim sahur mepet sih, atau enggak Sahur sama mepet? sekali. Atau enggak sama sekali? Oke. Mesti tidur ya, Mbak? Iya betul. Kalau lagi beneran capek banget, aku lebih milih buat nggak sahur, cuman minum air putih doang. Boleh ya kayak gitu? Ya nggak apa-apa, tapi kan yang penting minum. Iya, kuat apa enggaknya kan? Tergantung iman juga ya. Iya. Kalau imannya kuat mah, meskipun kita nggak Iya. sahur juga tetap bisa ngejalanin hari-hari kita ya. Iya, ntar nggak sahur malah ternyata mokel kan? Kalau untuk Nofri? Oh kalau dari aku sih mepet ya mas. Mepet? Biar ini apa makannya agak Oke, biar kenyangnya lama ya. Jadi mepet-mepet gitu. Karena emang aku kalau denger-denger tuh ada sunnah yang menyebutkan kalau kita sahur tuh emang di akhir-akhir waktu Iya. ya. Tapi kalau buka kita harus disegerakan. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalian tim yang makan dulu atau sholat dulu nih kalau berbuka puasa? Kalau aku yang penting minum dulu terus langsung sholat. Oke, yang penting ngebatalin dulu. Iya, ngebatalin dulu. Kalau Nofri? kadang sih mas. Kalau seharian emang banyak kerjaan Kegiatan gitu ya. makan banyak aja. Makan dulu ya. Oke, karena aku juga tim yang makan dulu ya. Karena kan lebih Gak baik tahan. kita makan mikirin sholat daripada Iya, sholat sholat tapi mikirin mikirin makan makan. ya. Ibadahnya nggak nyampe lagi ntar jatuhnya. Oke, next kita ada disorder selanjutnya. Abis sahur kalian tidur atau yang tadarus atau ngelakuin ibadah-ibadah yang lain? Ini tuh tergantung mood ya. Kalau misalkan moodnya Tergantung emang mood lagi ya. beneran. Kalau Moodian misalkan, banget. kalau misalkan moodnya lagi seger gitu, muka badannya terus nggak ngantuk, tadarus. Tapi kalau misalkan ngantuk udah aku makan kenyang tidur gitu. Oke, sambil nunggu imsak ya. Iya, enggak, kan yang bablas. Kalau Nori sama? Sama, oke. Karena ada yang menyebutkan tidur juga ibadah. Iya. Oke, lanjut ke disorder yang selanjutnya ya. Ini asik nih. Di tempat kalian ada takbir keliling gitu nggak sih? Aku nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau kamu? Ini mas pakai DJ biasanya. Oh, DJ-an. Oke. Kalau gitu kalian lebih tim yang takbir keliling nih ikutan takbiran atau di rumah aja? Kalau dari masa kecil gue emang ini pakai sound gitu mas. Puterin desa. Oke, sound doang gitu ya. Kalau tapi kan biasanya kan ada yang buat suaranya mainan. besar gitu. Oke. Kalau aku tuh biasanya di keluarga tuh kalau misalkan udah mau malam-malam takbiran tuh kita keliling naik mobil. Terus kayak di MP3-nya mobil tuh kita takbiran sendiri di dalam mobil tuh. Jadi takbiran bareng keluarga. Oke, asik banget ya. Jadi Iya. jalan-jalan, takbiran, menikmati malam. Iya, bener. Sebelum Lebaran. Oh, keren banget. Begitu tanya Maria untuk narasumber kita kali ini. Oke, nggak kerasa ya, udah berapa menit ini tadi ya? Waktu udah berjalan, kita ngobrol
kita belajar bareng, kita dapat ilmu-ilmu baru buat Ramadan kita tahun ini, dan kita juga udah main games bareng-bareng seru-seruan. Oke, kesimpulan dari Pod Sergi kali ini adalah kita sebagai umat muslim ya, hendaknya di bulan Ramadan kali ini memperkuat iman kita, memperbanyak ibadah kita, dan ya kita tunjukkan kalau di ibadah di Ramadan kali ini emang kita berubah untuk menjadi yang lebih baik. Oke, kalau gitu sekian Pod Sergi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Gilang Fani Baifi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.